Halo adik-adik, kembali lagi bertemu dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang limit trigonometri setelah kemarin kita belajar tentang limit aljabar. Nah, jadi dasar daripada limit trigonometri ini adalah limit aljabarnya gitu ya. Nah, jadi kemarin kita ingat kembali ketika menemukan bentuk tentu 0/0 dalam limit aljabar. Nah, itu patut kita hindari dengan mengubah bentuknya. Ada 3 cara. Yang pertama boleh factoring, yang kedua boleh kali akar sekawan, atau yang ketiga boleh menerapkan dalil L'Hopital atau turunan. Nah, jadi sekarang ini tentang limit trigonometri. Konsep dasarnya itu adalah limit aljabarnya. Di sini hanya penambahan tentang trigononya sedikit aja. Oke, jadi saya mulai yang pertama mengenai rumus dasarnya terlebih dahulu untuk limit trigonometri ya. Jadi kalau misalnya nanti yang pertama nanti kalau misalnya kita ketemu dengan bentuk seperti ini, limit x menuju 0 dari AX dibagi dengan sin BX. Ini nilainya sama aja dengan limit x menuju 0 dari sinus AX dibagikan dengan BX. Nah, jadi berapa nilainya? Kalau menemukan model begini, kamu cukup ngambil koefisiennya yang ini aja, gitu ya. Berarti hasilnya itu sama aja dengan A per B, gitu ya. Jadi ini juga seperti itu. Nah, cukup ngambil koefisien X-nya aja. Oke, kemudian yang kedua nanti kalau misalnya ketemu dengan bentuk limit X menuju 0 dari AX dibagi dengan tangan BX. Nah, ini sama juga dengan limit X menuju 0 dari tangan AX dibagikan dengan BX. Nah, berapa nilainya? Sama juga, kamu cukup ngambil koefisiennya saja. Berarti kalau kita ambil koefisiennya, berarti nilainya adalah A per B. Nah, lalu yang ketiga, kalau misalnya ketemu lagi dengan limit X menuju 0 dari sinus AX dibagikan dengan tangen BX. Nah, ini juga sama aja dengan limit X menuju 0 dari tangan AX dibagikan dengan sin BX. Jadi sama seperti yang di atas, cukup kita ambil koefisien X-nya aja. Berarti kalau kita ambil, berarti nilainya adalah sama dengan A per B. Nah, jadi ada 3 nih rumus dasar yang boleh adik-adik gunakan dalam pengerjaan limit. Nah, lalu dari yang 3 ini kan kita perhatikan tidak ada muncul cos. Jadi adik-adik kalau misalnya ketemu dengan cos, ada 2 kemungkinan nih. Boleh cosnya kita abaikan saja, atau cosnya yang harus diubah. Nah, nanti cara ngebedainnya seperti apa? Nanti akan saya ajarin, oke? Nah, lalu yang keempat, kemungkinan begini. Yang keempat boleh saya ajarkan karena kadang-kadang nemu bentuk soal seperti ini. Kalau nanti tiba-tiba ketemu limit X menuju 0, katakan nanti boleh di sini katakan AX ditambah dengan misalnya sinus BX, kemudian di sini misalnya CX, lalu ditambah dengan misal tangen, atau boleh nggak pakai tangen juga nggak masalah gitu ya. Yang penting nemunya model begini. Nah, ini nanti gimana cara pengerjaannya? Ini boleh juga kamu langsung ambil aja koefisiennya masing-masing. Gitu. Berarti langsung aja A ditambah dengan B, kemudian C ditambah dengan D. Nah, ya.
Atau sebenarnya konsep dasarnya itu membagi setiap fungsi dengan X gitu. Oke, itu ada 4 rumus dasar yang perlu kalian ketahui untuk belajar tentang limit trigono. Nah, maka tadi kan saya singgung ketika ketemu dengan cos ada 2 kemungkinan, itu boleh kamu abaikan atau boleh kamu ubah. Cara mengubahnya seperti apa? Nah, ini ada catatan yang saya berikan. Nah, catatan yang pertama, kalau nanti ketemunya misalnya 1 min kosinus PX. Nah, ini boleh kita ubah menjadi 2 sin kuadrat P per 2X. Nah, untuk contohnya kira-kira gini nih. Misal ada nulisnya misalnya ya, 1 dikurangi dengan kosinus 4X. Nah, ini jadi apa? Berarti ini menjadi 2 sin kuadrat. Berarti yang jadi P-nya di sini adalah 4-nya. Maka nanti 4 dibagi dengan 2X. Berarti sama aja dengan 2 sin kuadrat 4 bagi 2 itu adalah 2X. Nah, jadinya seperti ini nih. Oke, itu yang pertama. Kalau misalnya ketemu lagi, katakanlah 1 min kosinus 5X. Berarti ini jadi apa? Jadi 2 sin kuadrat 5 per 2X. Dan seterusnya. Nah, itu misalnya kalau ketemu dengan 1 min cos PX. Kemudian yang kedua, kalau misalnya nanti ketemu lagi bentuk Nah, yang kedua, misalnya nanti ketemu lagi dengan kosinus A min kosinus B. Nah, ini nanti bisa diubah menjadi min 2 sin setengah dari A plus B, kemudian sin setengah A min B. Contoh ya, contohnya kalau misalnya ada nih kosinus 6X dikurangi dengan kosinus 8X. Nah, berarti ini jadi apa? Ini sama aja dengan min 2 sin. Berarti yang jadi A-nya itu adalah 6, yang menjadi B-nya itu adalah 8 ya. Jadi ini yang menjadi A-nya, yang ini menjadi B-nya. Nah, berarti min 2 sin setengah daripada 6X ditambah dengan 8X. Kemudian dikali lagi dengan setengah 6X min 8X. Nah, berarti sama juga dengan min 2 sinus 6X tambah 8X dibagi 2, berarti ini jadi 7X. Kemudian sin 6X kurang 8X dibagi 2 berarti min X. Nah, tambah lagi di sini ada catatan kita nih. Ada catatan, ingat kalau ketemu dengan sin min X, ini sama aja dengan min sin X. Kalau ketemu dengan tangen min X, ini sama dengan min tangen X. Lalu yang ketiga, kalau ketemu dengan cos min X, ini sama dengan cosinus X. Nah, jadi kita ketemu tadi sin min X. Berarti sin min X ini sama aja min sin X. Min ketemu min berarti jadi plus. Berarti ini sama aja dengan 2 sin 7X sin X. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk mengubah bentuk cos min cos. Nah,
Kemudian yang ketiga, kalau nanti ketemu lagi dengan misalnya ada di sini tangan X dikurangi dengan sin X. Nah, bila diperlukan, ini bila diperlukan ya. Bila diperlukan, ini bisa kita ubah menjadi tangan X dikali dengan 1 dikurangi dengan cos X. Sementara 1 min cos X ini sudah kita pelajarin di atas. Menjadi 2 sin kuadrat setengah X. Gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Nanti sembari pengerjaan soal, kalau memang masih ada mau ditambahkan, nanti akan saya tambahkan ya. Oke. Mungkin kita langsung masuk aja ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama misalnya begini. Limit X menuju 0 dari tangan X dibagi dengan X kuadrat ditambah dengan 2X. Nah, jadi sama seperti aljabar, mungkin kita substitusikan dulu X yang sama dengan 0 ke fungsinya. Maka kita akan peroleh bentuknya ini adalah bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0. Maka kalau mengingat yang sudah kita pelajari sebelumnya, kalau ketemu bentuknya 0 per 0, kita harus ubah bentuk soalnya dengan cara faktor, kali sekawan ataupun turunan gitu. Nah, cuman kalau limit trigono saya tidak sarankan menggunakan turunan karena bisa menyulitkan, bisa juga membantu. Nah, tergantung kamunya gitu ya. Jadi kalau untuk nomor 1 ini saya akan gunakan cara pemfaktoran. Nah, di atas ada tangan ini tidak ada masalah. Yang bermasalah kalau ketemu cos itu ya. Nah, lalu di bawah ada X kuadrat tambah 2X. Maka X kuadrat tambah 2X ini boleh kita faktorin menjadi X dikali X plus 2. Nah, jadi kan di sini sudah muncul bentuk yang seperti ini. Di mana limit X menuju 0 dari tangan X per X seperti yang diajarin tadi, cukup ambil aja koefisien X-nya. Berarti koefisien X-nya di bagian atas itu kan 1 ya. Maka nanti nilainya langsung 1 per 1 dikali dengan X plus 2. Nah, selanjutnya X-nya ini kita substitusikan ya. Kita substitusikan X-nya sama dengan 0. Dari mana ini X sama dengan 0? Dari sini tadi. Nah, maka kalau kita substitusikan berarti hasilnya menjadi 1 per 0 ditambah 2 berarti hasilnya sama dengan setengah. Oke, nah kurang lebih seperti itu cara pengerjaannya. Kemudian yang kedua, misalnya saya buat contoh soal yang kedua kira-kira gini. Nah, limit X menuju 0 dari misalnya di sini ada tangan 2X kali sin kuadrat 8X. Lalu kita bagikan misalnya X kuadrat dikali dengan tangan 4X. Nah, jadi untuk awal-awal akan saya ajarin dengan detail ya. Jadi cara pengerjaannya mungkin gini aja, limit X menuju 0. Kita perhatikan ada tangan, ada sin, berarti tidak jadi masalah. Jadi saya tulis lagi ada tangan 2X. Nah, sin kuadrat 8X itu kan sama aja dengan sinus 8X kalikan dengan sinus 8X. Lalu dibagi dengan X kuadrat itu sama aja X dikali dengan X, lalu dikalikan dengan tangan 4X. Nah, jadi atas dan bawah cukup dipasang-pasangkan sebenarnya. Nah, kalau kita pasangkan berarti misalnya tangan 2X dibagi dengan X, itu satu pasangan. Kemudian pasangan berikutnya misalnya ada sinus 8X per X.
Lalu pasangan yang ketiga misalnya ada sinus 8x per tangan 4x. Jadi masing-masing itu semuanya berpasangan. Karena semuanya berpasangan, lagi-lagi seperti yang saya ajarin sebelumnya, berarti cukup ambil aja koefisien masing-masing. Tangan 2x kan koefisiennya 2. Lalu yang di bawah ada x berarti 1. Sin 8x koefisiennya 8. Di bawahnya ada x berarti koefisiennya 1. Di atas lagi sin 8x koefisiennya 8. Di bawah tangan 4x berarti koefisiennya adalah 4. Nah, maka nanti kalau misalnya ini kita hitung berarti hasilnya menjadi 2 per 1. 2 per 1 berarti 2 kali sin 8x per x berarti sama aja 8 per 1 berarti 8. Lalu yang terakhir nanti 8 dibagi dengan 4. Nah, 8 dibagi 4 ini kebetulan ini 2. Maka kalau kita kalikan 2 kali 2 kali 8 berarti ini sama aja nilainya dengan 32. Ya, jadi kurang lebih seperti itu saja. Nah, kemudian yang ketiga. Misal saya kasih lagi yang ketiga. Yang ketiga kira-kira soalnya gini. Limit x menuju 0. Ya, dari ada 4x ditambahkan dengan 3x kosinus 2x. Lalu di bawah misalnya di sana ketemu dengan sinus x kali dengan cos x. Oke. Nah, sekarang kita lihat fungsinya sudah muncul cos. Nah, karena sudah muncul cos, maka ini harus hati-hati. Ada dua pertimbangannya. Boleh cosnya kita abaikan saja atau cosnya ini kita ubah. Nah, kalau clue-nya dari KRH, kira-kira kita lihat satu barisannya. Misalkan barisannya ini. Kalau misalnya di samping cos itu, di sepanjang satu baris itu ada tanda penjumlahan maupun pengurangan, maka kamu tidak boleh mengabaikannya langsung. Nah, yang paling berbahaya itu sebenarnya kalau bentuknya pengurangan. Kalau bentuknya penjumlahan seperti ini mungkin tidak jadi masalah gitu ya. Tapi biar berlaku umum, saya katakan aja ketika ketemu cos yang modelnya di sepanjang satu baris itu ada menemukan penjumlahan ataupun pengurangan, maka hati-hati, kamu jangan langsung mengabaikannya. Tapi kalau misalnya ketemu seperti yang di bawah ini nih, di mana dalam satu baris itu tidak ada penjumlahan ataupun pengurangan, tapi muncul cosnya, maka cos ini boleh langsung kita abaikan. Gitu. Kenapa? Karena seandainya kita substitusi x-nya sama dengan 0, cos 0 itu kan 1. 1 dikali berapapun, ya hasilnya itu berapapun. Artinya tidak akan berubah nilainya. Jadi tidak apa-apa kalau si cosnya boleh langsung kita abaikan. Maka nanti soalnya bakalan berubah seperti limit x menuju 0 dari 4x tambah 3x kosinus 2x dibagi dengan sin x. Nah, lalu nanti cara pengerjaan seperti apa? Saya akan gunakan yang namanya konsep daripada faktor. Berarti ini jadinya limit x menuju 0. Nah, karena di sini masing-masing punya x, jadi x-nya boleh saya keluarkan aja. X-nya saya keluarkan, berarti nanti di dalam tinggal siapa? Tinggal 4 ditambahkan dengan 3 kosinus 2x. Lalu semuanya kita bagikan dengan sin x. Nah, setelah itu gimana? Nah, ini yang kita pasangkan. X per sin x berarti koefisiennya di atas 1, di bawah juga 1, sehingga 1 per 1, berarti 1 per 1 tetap juga 1, maka nanti yang tersisa adalah limit x menuju 0 dari 4 ditambah dengan 3 kosinus 2x. Nah, baru deh x sama dengan 0-nya kita substitusikan ke sana. Maka hasilnya menjadi 4 ditambah 3 kali kosinus 0. Cos 0 itu 1, dikali 3 itu 3, ditambah 4 berarti hasilnya sama dengan 7. Nah, itu dia untuk pengerjaan yang nomor 3.
Oke, saya berikan lagi contoh yang lain. Misalnya yang keempat. Ya, contoh yang keempat. Ya, kira-kira gini. Limit X menuju 0 dari X kuadrat ditambah dengan sin kuadrat 2X. Lalu kita bagikan dengan X kuadrat. Kita kali lagi dengan kosinus 2X. Nah, lagi-lagi muncul cosnya. Ketika ketemu dengan cos, hati-hati. Ini kita lihat dulu. Kalau misalnya, ya saya hapus dulu. Kalau misalnya di sepanjang garis itu atau sepanjang baris itu tidak ada penjumlahan ataupun pengurangan, maka cosnya boleh langsung diabaikan saja. Maka nanti yang tertinggal itu menjadi limit X menuju 0 dari X kuadrat tambah sin kuadrat 2X lalu dibagikan dengan X pangkat 2. Nah, hal ini kalau misalnya saya jabarkan, berarti limit X menuju 0, ya, ini sama aja dengan X kuadrat per X kuadrat ditambahkan dengan sin kuadrat 2X lalu dibagikan dengan X pangkat 2. Nah, berarti ini sama juga dengan limit X menuju 0. X kuadrat per X kuadrat kan itu 1 ya. Ditambah nih sin kuadrat 2X. Ini kalau kita jabarin ini sama aja dengan sin 2X kali dengan sin 2X dibagi dengan X kalikan dengan X. Nah, ini juga boleh langsung kita pasang-pasangin saja. Nah, kalau kita pasang-pasangin berarti kita peroleh nilainya 1 ditambah sin 2X per X berarti 2 per 1 sama aja dengan 2 dikalikan dengan 2. Maka hasilnya kita peroleh sama dengan 5. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk nomor 4-nya. Nah, gimana dengan misalnya soal nomor 5? Nah, nomor 5 katakanlah di sini limit X menuju berapa ya? Misalnya menuju 2, ya. Dari X kuadrat min 5X tambah dengan 6. Lalu kita kalikan lagi dengan sinus X min 2. Semuanya misalnya kita bagikan dengan X kuadrat min X lalu dikurangi dengan 2 dikuadratin. Nah, yang pertama kalau kita substitusi X-nya sama dengan 2 ke fungsinya ini kita akan peroleh nilainya pasti 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 maka boleh kita faktoring jika lo bisa, kali akar sekawan kalau bisa, turunan kalau memang bisa gitu ya. Nah, cuman kalau di sini saya akan pakai konsep pemfaktoran di mana faktor pembuat nolnya adalah X min 2. Nah, artinya X min 2 pasti ada di setiap fungsinya. Maka nanti ini tinggal saya faktorkan aja. Kalau kita faktorkan berarti ini menjadi limit X menuju 2. Ini kalau kita faktor berarti faktornya adalah X min 2, X min 3. Kali dengan sinus X min 2. Lalu dibagi lagi dengan X kuadrat min X min 2. Ini kalau kita faktor berarti X min 2 kali dengan X plus 1. Tapi ininya semuanya itu kita kuadratin. Maka kita ingat tentang aljabar ya. Kita ingat tentang aljabar di mana kalau misalnya ada A dikali B pangkat dengan M, ini bisa dijabarkan menjadi A pangkat M kalikan dengan B pangkat M. Nah, maka nanti ini sama aja dengan limit
X menuju 2 dari X min 2 kali X min 3 kali lagi dengan sinus X min 2. Nah, berarti kalau kita jabarkan, ini sama aja X min 2 dikuadratin dikali dengan X plus 1 dikuadratin. Nah, atau ini boleh juga kita tulis limit X menuju 2 dari X min 2 kali dengan X min 3 kali lagi dengan sinus X min 2. Nah, yang X min 2 nya saya jabarkan, berarti X min 2 kali dengan X min 2 karena tadi kuadrat, lalu dikali lagi dengan X plus 1 dipangkatin 2. Nah, jadi si pembuat nolnya adalah X min 2, jadi cukup X min 2 nya yang kita harus selesaikan. Nah, berarti yang ini. Lalu X min 2 per X min 2 kan itu 1 ya. Nah, berarti kalau 1 nggak perlu kita tulis lagi, jadi langsung aja limit X menuju 2. Ini makanya tinggal X min 3. Nah, sin X min 2 berarti di sini yang menjadi variabelnya adalah X min 2. Karena faktor pembuat nolnya tadi X min 2 nih. Berarti kita ambil koefisien dari X min 2. Berapa koefisien X min 2? Oh, 1. Berapa koefisien X min 2 yang di bagian bawah? 1. Berarti kalau kita ambil itu koefisiennya per koefisien sama aja 1 per 1. 1 per 1 masih tetap 1. Berarti nanti tinggal di sininya adalah X ditambah 1 pangkat 2. Nah, berarti tinggal substitusikan X-nya sama dengan 2. Kalau kita substitusikan X sama dengan 2, berarti 2 dikurangi dengan 3, dibagikan dengan 2 ditambahin dengan 1, lalu dikuadratin. Berarti ini sama aja dengan min 1 per 9. Oke? Nah, itu dia untuk contoh model soal yang begini. Nah, misal saya ambil lagi bentuknya, misalnya bentuk akar. Misalnya saya ambil bentuk akar yang ke-6 nih. Misal di sini ada limit X menuju 0. Katakanlah misalnya sinus 2X min 4. Lalu kita bagikan dengan 2 min akar 6 min X. Ini bukan 0 ya, tapi 2. Oke. Lagi-lagi, kalau kita substitusikan X-nya sama dengan 2, berarti bentuknya adalah 0 per 0. Nah, maka nanti kalau ketemu soal yang seperti ini, lalu cara pengerjaannya seperti apa? Karena saya melihat ada bentuk akar di sini, berarti saya akan gunakan yang namanya konsep kali akar sekawan. Jadi nanti limit X menuju 2, ini sinus 2X min 4 dibagikan dengan 2 min akar 6 min X. Nah, berarti nanti saya akan kalikan akar sekawan. Akar sekawannya siapa? Karena bentuk akarnya adalah 2 min akar 6 min X, berarti nanti sekawannya adalah 2, karena di sininya min, maka saya ambil di sini jadi plus. Lalu 6 min X dibagi lagi dengan 2 plus akar 6 min X. Nah, ini tinggal kita selesaikan, berarti limit X menuju 2 ini menjadi sin. Nah, 2X min 4 saya faktorin, berarti faktornya 2 kali X min 2. Nah, gini ya. Lalu kita lihat. Kita kan kali akar sekawan gunanya itu untuk bagian bawah ya. Untuk mengubah yang bagian bawah menjadi bentuk yang rasional. Berarti kalau yang di bagian atas ini tidak ada gunanya, atau bukan tidak ada gunanya ya, maksudnya dia tidak akan menghasilkan bilangan itu menjadi 0.
Maka nggak apa-apa kalau yang ini langsung kita substitusikan aja X-nya sama dengan 2. Ini untuk mempersempit penulisan. Ya, biar nggak banyak yang kita tulisin. Berarti kalau kita substitusi X-nya sama dengan 2, berarti 6 kurangi 2 kan itu 4. Akar 4 itu 2. Ditambahkan lagi dengan 2, maka nanti di sini jadinya 4. Jadi hasilnya ini semuanya adalah 4 ketika kita substitusikan X-nya sama dengan 2. Nah, lalu yang di bawah jangan disubstitusi. Kita kalikan deh. 2 min akar 6 min X kalikan dengan 2 tambah akar 6 min X. Berarti sama aja dengan 4 min 6 min X. Nah, ini diingat lagi ya aljabarnya ya. Dimana kalau A plus B kali dengan A min B, ini sama aja dengan A kuadrat min B kuadrat. Ini diingat lagi. Oke. Nah, berarti jadinya limit X menuju 2 sinus 2 dikali X min 2 dikali dengan 4 dibagikan dengan 4 min 6 itu sama dengan min 2. Lalu min ketemu min X berarti jadinya X. Maka nanti hasilnya menjadi X min 2. Nah, lalu kita sandingkan yang ini. Di sini berarti menjadi variabelnya adalah X min 2 ya. Faktor pembuat nolnya X min 2. Maka cukup yang kamu ambil koefisien dari X min 2 di atas dan X min 2 di bawah. Berarti di atas kan koefisiennya 2 tuh. Di bawah 1. Berarti 2 per 1 itu 2 lalu dikalikan dengan 4. Maka hasilnya sama dengan 8. Jadi segitulah besar nilai limitnya. Oke, saya buat contoh yang lain. Nah, misal contoh yang lain kira-kira gini, nomor 7 ya. Kalau saya tuliskan limit X menuju 0. Nah, dari 1 min kosinus kuadrat X dibagi lagi dengan X kali sinus 2X. Nah, misalnya begini. Lagi-lagi kalau kita substitusi X sama dengan 0 ke fungsinya pasti 0 per 0. Maka nanti bagaimana caranya? Lihat muncul cos. Ketika ada cos kita harus berhati-hati ya. Ada 2 pertimbangan, boleh abaikan atau harus diubah. Nah, karena kita lihat di sepanjang satu baris ini, di sebelahnya cos itu ada tanda minus. Maka tidak boleh kita abaikan. Lalu bagaimana? Kita akan ubah. Cara mengubahnya itu bagaimana? Kita ingat lagi identitas pada trigonometri. Identitas trigonometri. Nah, apa identitasnya? Yang pertama, kalau misalnya ketemu dengan sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X, ini nilainya sama dengan 1. Berarti dari sini, kalau dia tanya sin kuadrat X, itu sama aja dengan 1 min cos kuadrat X. Atau kalau ditanya cos kuadrat X, ini sama aja dengan 1 dikurangi dengan sin kuadrat X. Nah, ternyata di soal ada 1 min cos kuadrat. Nah, 1 min cos kuadrat itu kan sama aja dengan sin kuadrat. Maka nanti di nomor 7 ini boleh kita ubah menjadi limit X menuju 0. Ini menjadi sin kuadrat. Dibagi dengan X kali sin 2X. Nah, boleh dijabarin kalau misalnya kamu tidak bisa secara langsung. Jadi sin kuadrat X itu sama aja dengan sinus X kali dengan sinus X
dibagi dengan X kali dengan sin 2X. Tinggal kita pasang-pasangkan sin X per X, sin 2X, sin X per sin 2X. Nah, ini kalau kita pasangin berarti sin X per X itu sama dengan 1. Sin X per sin 2X itu sama dengan setengah. Berarti 1 dikali setengah nilainya sama dengan setengah. Nah, misalnya contoh soal yang ke-8. Yang ke-8, misalnya limit X menuju 0. Dari X dikali dengan tangan X. Dibagi dengan 1 min kosinus X. Oke. Ini juga kalau kita substitusi X-nya sama dengan 0, ini pasti 0 per 0. Lalu kita lihat fungsinya, ada tangen, ada cos. Kalau tangen tidak masalah. Lalu ada cos. Lihat, di sepanjang satu baris ini ternyata ada tanda pengurangan. Maka kita tidak boleh mengabaikan cosnya. Jadi harus kita ubah dengan cara, ini saya tulis X dikali dengan tangan X dibagikan dengan, nah 1 min cos, lihat lagi catatannya tadi. Kalau ketemu dengan 1 min, mana tadi ya? Nih, kalau ketemu dengan 1 min cos PX, itu sama aja dengan 2 sin kuadrat P per 2X. Nah, maka kalau ketemu dengan 1 min cos X, berarti di sana P-nya 1. P itu koefisien X-nya ya, di sini. Koefisien X-nya di sini. Berarti ini sama juga nanti dengan 2 sin kuadrat P per 2. Berarti P-nya 1, jadinya 1 per 2X. Nah, ini kalau kita jabarkan, berarti limit X menuju 0 dari X dikali dengan tangan X dibagi dengan 2 sin kuadrat itu sama aja dengan sinus setengah X kalikan dengan sinus setengah X. Nah, lalu kita pasang-pasangin, berarti X-nya dengan sin setengah X, kemudian tangannya dengan sin setengah X. Cukup ambil koefisien masing-masing ya. Cukup kita ambil koefisiennya masing-masing, berarti nanti di atas itu adalah 1, lalu kali 1, di bawah ada angka 2 yang ini, lalu koefisiennya lagi setengah, koefisiennya lagi setengah. Maka nanti 2 dikali setengah itu 1, maka 1 per setengah ya, 1 per setengah berarti hasilnya adalah 2. Oke? Nah, jadi kakak pikir 8 aja dulu kakak berikan contoh soalnya. Jika ada nanti yang mau ditanyakan atau ada request, boleh silahkan disampaikan di kolom komentar. Oke? Jadi untuk hari ini sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai limit trigonometri ya. Maka belajarlah pelan-pelan, jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan tetap jangan lupa untuk mendukung channelnya kakak dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada teman-temanmu. Oke? Semangat untuk persiapan UTBK di tahun 2025. Kita bertemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye!